Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Nurul Fitriani selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya kelas E, serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok C, akuntansi biaya kelas E. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan study case P6 mengenai standar costing. Pada pemaparan kali ini, kami akan membacakan soal serta menjabarkan jawaban yang telah kelompok kami diskusikan. Tapi sebelum kami memulai presentasi kami kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rima Asti Pratista dengan NPM 25013010014. Perkenalkan, nama saya Ebrilian Angelin Lauret, NPM saya 2501301003. Perkenalkan, saya Aliana Pilareva dengan NPM akhir 123. Perkenalkan, saya Nafisa Zahra dengan NPM akhir 365. Perkenalkan, nama saya Misal Nabila Abelia dengan NPM akhir 369. Perkenalkan, nama saya Salwas Nafida dengan NPM terakhir 388. PT Maju Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi satu jenis produk saja. Dalam sistem pengendalian biaya, perusahaan menetapkan standar biaya sebagai berikut. 1. Setiap unit produk membutuhkan 2 kilo bahan baku dengan harga standar $5 per kilogram. 2. Setiap unit produk membutuhkan 0,5 jam tenaga kerja langsung dengan tarif standar sebesar $20 per jam. Saya akan membacakan lanjutan soal latihan pertemuan 6. Pada bulan Januari, perusahaan memproduksi 1000 unit produk. Data aktual yang terjadi adalah sebagai berikut. Bahan baku yang dibeli dan digunakan sebanyak 2.200 kg dengan total biaya $10.560. Kemudian, tenaga kerja langsung yang digunakan sebanyak 480 jam kerja dengan total biaya $10.080. Berdasarkan data tersebut diminta 1. Hitung varians harga material, apakah favorable atau unfavorable dan bagaimana interpretasinya. 2. Hitung varians kuantitas material, apakah favorable atau unfavorable dan bagaimana interpretasinya. 3. Hitung varians tarif tenaga kerja, apakah favorable atau unfavorable dan bagaimana interpretasinya. 4. Hitung varians efisiensi tenaga kerja, apakah favorable atau unfavorable dan bagaimana interpretasinya. Jadi pada soal nomor 1, kita diminta untuk menghitung varias harga material. Nah, varias ini itu digunakan untuk mengetahui apakah harga bahan baku yang dibeli perusahaan itu lebih murah atau lebih mahal dibandingkan dengan harga standar yang sudah ditetapkan. Nah, langkah yang pertama yaitu mencari harga aktual per kilogram. Nah, dari data total biaya bahan baku adalah $10.560 untuk 2.200 kg. Nah, sehingga harga aktualnya adalah $4,80 per kilogram. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan harga standar yaitu $5 per kilogram. Nah, karena harga aktual ini lebih rendah dari harga standar, maka selisihnya adalah minus $0,20 per kilogram. Nah, kemudian selisih itu dikalikan dengan jumlah bahan baku aktual yang digunakan yaitu 2.200 kg. Nah, hasilnya adalah minus $440. Nah, karena hasilnya negatif, maka varias ini itu termasuk favorable, artinya perusahaan itu berhasil membeli bahan baku dengan harga yang lebih murah dari yang direncanakan. Nah, kesimpulannya, varias harga material sebesar $440 favorable ini menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam memperoleh bahan baku dari sisi harga. Saya akan menjelaskan hasil perhitungan varians kuantitas material atau material quantity variance. Berdasarkan data, standar yang ditetapkan untuk memproduksi 1000 unit adalah 2000 kilo bahan baku. Namun kenyataannya perusahaan menggunakan 2200 kilo. Dari perhitungan 2200 dikurangi 2000 dikali $5 didapat angka $1000. Karena penggunaan aktual lebih besar dari standar, maka varians ini bersifat unfavorable atau tidak menguntungkan.
Interpretasinya adalah terjadi pemborosan bahan baku sebesar 2.000 kilo. Hal ini disebabkan karena kualitas bahan yang kurang baik sehingga banyak yang terbuang atau mungkin ada kendala teknis di mesin produksi yang menyebabkan inefisiensi. Kita akan menghitung varian tenaga kerja yang rumusnya tarif aktual per jam dikurangi tarif standar per jam dikali jam kerja aktual. Untuk mencari tarif aktual per jam harus menghitung total biaya tenaga kerja dibagi jam kerja aktual, yaitu 10.080 dibagi 480 jam 480 jam sama dengan 21 jam. Tarif standar per jam sama dengan 20 per jam. Jam kerja aktual yaitu 480 jam. Jadi varians tenaga kerja sama dengan 21 dikurangi 20 dikali 480 sama dengan 100 dikali 480 hasilnya 480. Karena positif, varians ini termasuk unfavorable. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab soal tentang varian efisiensi tenaga kerja. Dari soal diketahui standar jam kerja 0,5 jam per unit, jumlah produksi sebesar 1000 unit, jam kerja aktual sebesar 480 jam, tarif standar sebesar $20 per jam. Yang ditanya yaitu varian efisiensi tenaga kerjanya. Pertama-tama kita hitung jam standarnya, yaitu SH sama dengan 0,5 kali 1000 unit sama dengan 500 jam. Lalu kita cari varian efisiensinya dengan rumus AH atau jam kerja aktual dikurang SH yaitu jam standar dikali dengan SR yaitu tarif standar, yang dimana didapat 480 dikurang 500 dikali 20. Lalu kita kurangkan 480 dikurang 500 didapat hasil minus 20 dikali 20 sama dengan minus 400. Hasilnya yaitu minus 400, berarti $400 menguntungkan atau favorable. Jadi interpretasinya yaitu karena jam kerja aktual 480 jam lebih kecil dari jam standar yaitu 500 jam, artinya perusahaan bekerja lebih efisien 20 jam serta menghemat biaya tenaga kerja sebesar $400 dari yang direncanakan oleh perusahaan tersebut. Terima kasih. Dari hasil penjelasan yang telah dijelaskan, bisa kita simpulkan bahwa analisis variansi ini adalah metode yang digunakan untuk membandingkan biaya standar atau biaya yang direncanakan dengan biaya aktual atau biaya yang terjadi untuk menilai apakah kinerja perusahaan ini cukup efisien atau tidak. Dalam contoh soal yang telah dikerjakan sebelumnya, terlihat jelas pada perbedaan antara rencana dan kenyataan dalam suatu produksi 1000 unit produk. Pada bahan bakunya, itu meskipun harga aktual yang diperoleh oleh perusahaan yaitu sebesar $4,8 per kilogram, di mana itu lebih murah dari harga standar yang telah ditentukan oleh perusahaan yaitu sebesar $5 per kilogram, sehingga menghasilkan varians harga yang favorable. Tetapi perusahaan itu justru menggunakan bahan baku yang lebih banyak atau lebih boros daripada standar yang telah ditentukan. Aktualnya perusahaan menggunakan 2.200 kg dibandingkan bahan baku standar yang telah ditentukan yaitu 2.000 kg, sehingga terjadi varians kuantitas yang unfavorable. Hal yang sama itu terjadi pada tenaga kerja, di mana tarif aktual yang digunakan adalah $21 per jam, lebih tinggi daripada standar yang telah ditentukan yaitu $20 per jam, sehingga varians tarifnya itu diperoleh unfavorable. Tetapi penggunaan jam kerja yang digunakan oleh perusahaan itu lebih sedikit, yaitu 480 jam dibandingkan dengan jam kerja yang
jam kerja standar yang ditentukan perusahaan, yaitu selama 500 jam, sehingga jam kerjanya itu lebih efisien menghasilkan variance yang favorable. Oleh sebab itu, analisis variansi ini tidak hanya berfungsi sebagai perhitungan selisih saja, tetapi juga sebagai alat penting bagi manajemen untuk mengidentifikasi penyebab penyimpanan biaya, mengevaluasi kinerja, serta mengambil keputusan yang tepat dalam pengendalian biaya dan meningkatkan efisiensi kerja.